Keluar, keluar. Sini. Abi. Iya, super. Sini. Oh, semangat sekali sampai nggak mau keluar ya. Fush. Good. Good. Nice. Yes. Hai semuanya. Nah, hari ini saya bersama Abi. Abi ini sekarang umurnya 4 bulan, guys. Anak dari Yama dan Arsa. Liter A ya. Jadi kemarin lahir 4. Kebetulan saya pegang si Abi. Nakal dia. Udah nakal nih ya. Nah, jadi hari ini teman-teman bisa lihat di belakang saya ada kennel box. Plus ada kennel box P5. Nanti kita akan coba gimana sih ngajarin anjing kita itu untuk belajar masuk dan keluar kennel box sendiri. Oke, saya lepas dulu talinya. Oke. Nah, kebetulan Abi ini kita sudah mulai ngajarin dia masuk kennel box itu dari umur 2 bulan. Ya guys. Oke, nah jadi kita akan start gimana sih ngajarin masuk kennel box. Nanti saya akan jelaskan apa manfaat memakai kennel box, apa keuntungan memakai kennel box, dan bagaimana caranya kita melatih dari dasar. Dia udah masuk sendiri. Masuk! Abi masuk! Abi masuk! Oke. Nah, sebenarnya pemakaian kennel box itu ada 3K menurut saya ya. Pertama adalah keamanan, kenyamanan, dan kedisiplinan. Nah, kalau kita uraikan satu-satu, kenyamanan apa? Kenyamanan sebenarnya buat kita, ownernya atau pengemudi, terutama mereka yang ras-ras besar, kan pasti banyak gerak, banyak ya rusuh lah di mobil. Nah, inilah gunanya mereka menggunakan kennel box. Demi kenyamanan pengemudi, dia juga nyaman, punya space sendiri, bisa istirahat di dalam kennel box ya. Terus keamanan. Kalau dibilang keamanan, ini perlu ya buat keamanan ya. Karena pernah terjadi kepada saya dengan Yama beberapa tahun lalu. Karena adanya human error, pintu di belakang itu tidak tertutup dengan baik. Sehingga ketika kita naikin tanjakan itu anjingnya, pintunya kebuka, anjingnya gelinding-gelinding turun. Untungnya tidak apa-apa, Yamanya aman, kennel boxnya juga aman, tidak pecah guys. Itulah yang saya maksud untuk keamanan, keamanan untuk anjingnya sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita tidak pernah minta-minta hal yang terburuk terjadi, tapi kita menjaga, lebih baik menjaga. Jadi alangkah baiknya kalau kayak kita manusia kan masih pakai seat belt. Nah, anjing kan tidak ada seat belt. Nah, baiknya dimasukin kennel box. Terus kedisiplinan. Kedisiplinan kita harus ajarkan, mau dia di rumah ya, mau dia di luar rumah, di kendaraan. Nah, salah satu hal yang bisa menunjang kedisiplinan di kendaraan itu menggunakan kennel box. Jadi anjing tahu ketika mau berpergian dia harus masuk kennel box. Di dalam kennel box dia harus tenang, dia beristirahat, menggunakan waktu yang ada selama perjalanan untuk beristirahat di dalam box. Ya itu buat saya. Nah, untuk kennel box sendiri ini ada punya beberapa banyak ukuran ya. Mulai yang terkecil kalau tidak salah P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah ini P5. Nanti teman-teman kalau pingin beli harus dicari yang sesuai dengan ukuran anjing. Ya sekiranya anjing itu bisa duduk, terus bisa tiduran, ya bisa selonjoran lah. Jadi dia tidak terlalu sempit. Dan ukuran kennel box ini tidak boleh terlalu besar buat anjing. Dan tidak boleh juga terlalu kecil. Jadi kita harus menyesuaikan kira-kira sepas-pas dia aja lah. Apalagi mau perjalanan jauh kayak kita keluar kota atau pengiriman anjing keluar kota menggunakan pesawat sudah harus pasti pakai kennel box. Nah itu saja guys paling fungsi kennel box. Nanti saya akan tunjukin gimana hasil anjing yang sudah paham dengan kennel box. Nanti kita akan uji coba dengan Abi. Suruh masuk dan keluar dia udah paham sendiri. Nanti saya tunjukin juga ini gimana sih ngelatih dari awal pakai kennel box ya. Oke, kita coba dengan Abi. Step pertama, sudah pasti anjing nggak mau dong masuk. Jangan didorong-dorong ya, jangan dipaksa. Jadi kita caranya pakai makanan. Yang penting anjing itu punya food drive. Mau dilatih apa aja pasti bisa. Ya, jadi ini pakai dog food dia sendiri guys. Lihat, sudah. Nah caranya dog food saya lempar masuk ke dalam nih. Masuk. 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 Good.
Masuk. Good boy. Jadi dia belajar keluar-keluar masuk dulu aja. Tanpa ditutup ya, nggak usah ditutup pintunya. Masuk. Good boy. Masuk. Good. Nah kalau saya lempar makanan cuma satu. Bisa juga teman-teman menggunakan cara, nek Abi, nek. Banyak-banyak langsung, tuh. Nah, ya jadi dia biar happy, dia merasa oh ternyata di dalam tidak ada apa-apa ya gitu. Jadi nggak usah takut masuk, nih dia udah keluar masuk sendiri. Masuk. Good boy. Nah itu step 1. Step kedua, anjingnya masuk, kita pelan-pelan tutup pintu. Nggak usah terburu-buru nutup ya, jadi anjingnya juga tidak kaget. Oke, Abi, masuk. Masuk. Good, ditutup pelan-pelan ya. Nah kita tinggalin sebentar tapi owner atau handlernya nggak usah jauh-jauh dari dia. Jadi dia merasa oh masih ada nih yang nemenin. Jadi dia nggak gonggong-gonggong, nggak rewel di dalam kennel box ya. Kita keluarin. Reward makan. Good boy. Masuk. Abi masuk. Nah masuk, kita tutup. Begitu terus. Sampai dia sudah paham dan dia tidak, kayak Abi, dia udah nggak berisik kan. Dia tahu di dalam kennel box aman. Tidak ada gangguan atau tidak ada yang menyakiti dia. Nggak usah takut. Nah setelah itu kita keluarin. Good boy. Step terakhir. Menggunakan komen. Nggak usah dikasih makan. Masuk. Good. Kasih makan. Tutup. Itu step terakhir. Kalau anjing itu sudah paham masuk, tidak usah dilempar makanan, artinya dia sudah tahu konsep masuk dan keluar. Nah ini bisa teman-teman gunakan untuk cara mengajar masuk kandang juga seperti itu. Keluar masuk kandang, door manner, mirip. Ya konsepnya kurang lebih sama, masuk keluar. Intinya anjing diajarkan untuk punya tahu batas, boleh dan tidak boleh, keluar dan masuk dia tahu. Oke, kalau sudah kita keluarin lagi. Kita coba sekali sama Abi. Abi masuk. Good boy. Ini saya enggak kasih reward ya. Nanti keluar baru kita kasih reward. Nah kayak gitu. Nanti kita coba di dalam mobil ya. Di atas mobil ya. Kita pindahin dulu kennel boxnya ke depan. Let's go. Ayo Abi. Good boy. Yuk. Ayo kita naikin Abi ke kennel box. Abi here. Here. Masuk. Oh, good boy. Nah, oke. Sebelumnya kita, sebelum Abi bisa naik turun sendiri, kita bantu gendong dulu. Tapi selalu diawali dengan komen masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi komen itu dia tahu ya bahwa masuk suruh masuk. Nanti kita coba ya, coba lagi ya. Abi keluar. Oke, good boy. Abi masuk, masuk. Good, super. Lagi, Abi keluar, keluar, sini, keluar, keluar, des, ya, keluar, sini nggak mau keluar, sini, keluar, keluar, sini, Abi, iya, super, sini. Oh, semangat sekali sampai nggak mau keluar ya. Good, dia udah tahu. Dipikir mau pergi guys, jadi dia sudah nggak mau keluar. Mereka tahu mau jalan-jalan begitu. Karena sekarang Abi sudah di usia 4 bulan. Kita sudah mulai sering latihan di luar rumah untuk persiapan dia, jenjang karir dia di IGP Dog Sport. Jadi dia harus menguasai 3 fase yaitu obedience, proteksi, dan tracking. Nah ini karena sudah usianya 4 bulan, saya sudah mulai memasuki masa latihan di luar rumah, ya termasuk itu trekking. Jadi kita melakukan pelacakan di tempat-tempat yang berbeda untuk membangun kepercayaan diri dia juga, fokus dia. Jadi tidak selalu anjing itu latihan di dalam rumah. Ya, ini yang kita kerjakan, makanya anjing itu, kebetulan anjing-anjing saya harus dan mau main untuk IGP itu harus bisa masuk kennel box. Dan mereka harus tenang selama perjalanan guys. Ya nggak boleh rusuh, tapi kita kalau perjalanan yang cukup jauh, beberapa jam sekali kita akan berhenti untuk beri pipis pup. Jadi mereka tidak pernah pipis pup di dalam kandang. Paling itu aja dulu yang bisa saya share tentang kennel box. Saya harap teman-teman yang punya ras besar,
atau ras kecil sekalipun, sebaiknya untuk perjalanan, di kendaraan, di mobil tentunya sebaiknya anjingnya digunakan kennel box. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing ya. Kalau saya untuk disiplin, mereka wajib kennel box. Ayo Abi, turun yuk, udah yuk. Nggak pergi, nggak pergi. Good boy, mau masuk lagi, sini. Abi, masuk. Oh, super, nice. Itu dulu ya guys, terima kasih semuanya udah nontonin kita. Bye-bye, bye-bye Abi. Bye-bye. Aduh ini